Jadi awal tuh jatuh bangun coba bikin bisnis kuliner bisa sampai 10 sampai 15 brand. Nanti saya kemarin udah ngerasain sekali. Gimana, enak ya? Wah, luar biasa. Nah, nama Adiakop juga dari mana itu? Saya ingin tahu. Jadi sebenarnya gini, waktu pas saya ngejalanin kuliner dari sekian lama pengalaman ini, Yang live itu mungkin dari narasumber bisa ngasihkan download. Nanti yang komen pertama ya, itu tulis saja Danati. Nanti langsung saya kirimkan dari Ivan satu box donat ya. Siap kemudian jadi hari ini adalah bukan podcast ya, wawancara saya yang pertama kepada salah satu narasumber saya karena ruang podcastnya belum jadi saya menggunakan ruangan seminar ini untuk wawancara salah satu narasumber saya, yaitu Valentino Ivan. Dia salah satu pemilik Ideakop, salah satu perusahaan F&B. Jadi kemudian yang ingin tahu seluk-beluk F&B jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan live. Dan satu kali lagi saya mendapatkan kaos ini dari sahabat saya Cak Tom. Ya, ini kaos entrepreneur Face Corona, ini limited juga. Jadi kalau nanti ada yang mau order bisa langsung itu ke IG-nya entrepreneur Face Corona. Dan semua dana pembelian akan didonasikan kepada para membantu mereka-mereka yang terdampak COVID. Itu dia benar. Kita tunggu dulu narasumbernya sambil kita menikmati nikmatnya terus teman-teman. Di sini juga ada sudah pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang udah komen, dan kita akan tanyakan langsung kepada narasumber supaya dia bisa memberikan solusi yang bagus buat kita semua yang ingin memulai bisnis F&B dan apa seluk-beluknya, caranya seperti apa. Semoga acara ini bermanfaat. Bentar lagi kita tunggu ke narasumber. Oke, siap teman-teman, ini narasumber saya. siap. Ya, kemudian Ivan. Jadi ini ruang podcast saya yang lagi didesain tapi belum jadi. Ini ruang podcastnya nih. Ya, nanti kita akan podcast ini, tapi saat ini kita di sini dulu ya, biar santai ya. Oke? Siap. Oke. Ini saya baru belajar nih untuk podcast, ya kan? Tapi podcast saya ini nanti akan saya bedakan dengan podcast lainnya. Bedanya? Ya kan? Jadi saya ingin melakukan interaksi dengan orang yang ingin bertanya langsung, ya kan? Jadi kita nanti setelah podcastnya jadi, nanti saya akan bikin live juga untuk satu orang. Wah. Nanti satu orang itu mendapatkan hadiah dari kemudian Irfan, dan nanti sebelum podcast itu biasa akan saya bikin banner. Banner itu akan komen, mereka akan menanyakan langsung kepada narasumber. Oke. Boleh ya? Boleh. Start dulu nih ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya udah ada di sini. Wah. Ya, jadi ini kemarin kita IG live, kita tanyakan ulang ya. Oke. Ya, saya cerut dulu bentar. Oke. Kemudian Ivan, seperti biasa, ya kan, saya ingin tahu dulu nih profil. Ya, profil itu dalam arti gini. Istrinya berapa? Ya kan? Anaknya berapa? Oh, bukan. Istri, anak, umurnya berapa? Ya. Terus bisnisnya apa aja? Terus yang lagi ngetop apa aja? Jadi saya mau profil singkat sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kemudian yang menonton ini. Boleh. Boleh, silakan. Oke, thank you Kobas. Profilnya istri satu aja. Istri satu. Aku udah punya 3 anak. 3 anak ya? Anakku 3. Tiga-tiganya putri semua. Wih. Jadi aku bilangnya trio kerucil. Jadi nggak mau nambah satu itu? Wah, nanti ya kalau Tuhan kasih lah. Ya, siap. Terus bisnis dari dulu, dari 2006 itu emang bisnisnya bidangnya F&B, emang kuliner, Kobas. Jadi aku memang dari awal bisnis coba kuliner sampai sekarang 14 tahun sudah. 14 tahun, jadi 2006 sampai itu 2020. Kalau nggak salah sekarang kan ada Ideakop ya. Itu Ideakop, tahun berapa ya. ya? Bisa jelasin nggak selang waktunya? Jadi awal tuh jatuh bangun coba bikin bisnis kuliner bisa sampai 10 sampai 15 brand. Udah sempat jualan kebab juga, sempat
franchise juga waktu itu 48 cabang 2008 sampai 2010. Sempat juga bikin kopi tiam juga, sempat kopi tiam lagi pada naik, kita bikin juga 3 cabang, bikin sempat Prawnster namanya, itu semuanya serba lobster, serba. Udah semua itu? Udah cobain macam-macam, semua udah cobain. Dan kayaknya sih titik yang lumayan suksesnya, yang lumayan dikenal sama seluruh masyarakat Indonesianya itu waktu 2015. Ya, jadi 2015 itu? 2015 kita bikin namanya WhatsApp Cafe. Saya tuh sering dengar itu saingannya abnormal ya? Abnormal, saingan. Biasanya ada, kita sebutnya si merah sama si hitam. Oh iya. Jadi waktu itu kita memang bareng-bareng sih, bareng-bareng ya. Siapa yang duluan ya, kalau dia kan dari Bandung, si hitam, kalau si merah nih WhatsApp Cafe ini dari pertama kali kita buka Jakarta, Depok. Nah sekarang itu WhatsApp Cafe sudah dari 2015 berarti masuk ke tahun kelima, total 20 cabang seluruh Indonesia. Nah itu lumayan lah yang kita yang bawa konsep-konsep kekinian, Indomie kekinian, terus makanan-makanan gaul-gaul kekinian itu. Itu rata-rata tempatnya juga besar-besar ya? Rata-rata paling kecil besar, sekitar 300 meter paling kecil. Wah, luar biasa ya. Besar. Harus itu ya? Iya, memang karena tempatnya hangout place, tempat-tempat place. nongkrong. Nah setelah itu baru 2019, belum lama berarti 2019 berdasarkan dari WhatsApp yang begitu heboh, kita bikin Idea Corp. Idea Corp kita bikin itu awal 2019, sekarang udah punya 9 brand plus WhatsApp jadi 10 Boleh nggak brand. sebutin brandnya apa aja? Boleh. Pertama ada Choco Village, itu minuman coklat. Terus ada Sweet Escape, Sweet Escape minuman-minuman kekinian, Thai tea, minuman taro, minuman-minuman yang biasa disukai sama anak-anak kekinian lah, anak-anak remaja lah ya, minuman-minuman Sweet Escape. Terus ada lagi ayam ngemper. Ayam ngemper tuh kita naik kelasin ayam, jadi dari ayam pinggir jalan kita naik kelasin ayam ngemper namanya. Terus ada lagi Queen Farata. Queen Farata tuh kalau di mall banyak dikenal kayak liang. Jadi pakai roti prata. Roti prata kan kebanyakan dari Malaysia ya. Nah, kita coba bikin versi Indonesianya. Terus ada lagi The Tempe Club. The Tempe Club buat naikin tempe. Jadi tempe dibikin kayak French fries, The Tempe Club. Terus kita bikin lagi Bubba House. Bubba lagi naik, kita bikin Bubba House pertama di Panglima Polim. Itu sempat kerjasama juga sama Ibnu Jamil, itu salah satu artis Indonesia. Terus ada lagi Moshi banyak sekali ya, makanan Jepang, kayak bikin sate-sate kayak Olchanke gitu, bikin kayak Olchanke. Nah yang terakhir yang lagi kekinian ini Donating. Donating saya kemarin udah ngerasain sekali. Gimana, enak ya? Wah luar biasa itu. Saya kemarin, kalau saya memang suka coklat tuh, saya kemarin habis 2 coklat doang. Ini kirimin gratis kemarin. Iya dong. Itu boleh nggak ceritain nggak? Boleh nggak? Itu kok dari semua itu mana sih yang nomor 1, 3 aja yang paling top? Paling top Donating. Donating ya? Paling top Donating, karena memang Donating ini saya udah riset semuanya di riset, dan ini kita kerjasamanya kan memang sama ownernya Dapur Coklat. Jadi memang pasti coklat sama tentang bikin donat kuenya itu udah expert lah, jagonya. Terus kita kerjasama lagi sama Baim Wong. Jadi artis kekinian yang lagi naik. Iya. Jadi makanya ya cepet lah gitu, hebohnya cepet. Pertama kali buka outlet di Tebet 30 November 2019. Jadi waktunya tuh Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, baru 6 bulan. Udah balik modal? Udah balik modal. Sekarang cabang yang opening 20 cabang. Yang ngantri 40-50 cabang lagi yang udah franchise. Nomor 2, saya balik lagi sebelum nomor 2. Kok bisa sih dapat nama Donating, gimana sih? Ya itu kan namanya kekinian, bingung saya kan. Saya baru ingat tuh Donating ya. Tapi bisa nyambung tuh, kok bisa dari mana idenya sih? Jadi memang bahas lagi tentang yang tadi Idea Corp nih. Nah, nama Idea Corp juga dari mana itu? Saya ingin tahu. Jadi sebenarnya gini, waktu pas saya ngejalanin kuliner dari sekian lama pengalaman ini, saya tuh ngerasa tuh selalu bisa nemuin nih, kayaknya saya selalu punya ide mau bikin makanya tadi kan macam-macam, ada ayam, rata, minuman coklat ada, minuman Sweet Escape ada. Nah saya tuh selalu kepikiran kayaknya kalau bikin ini lagi bisa nih, bikin kue ini bisa nih. Waktu itu saya pikirin bikin donat bisa nih. Jadi idenya tuh ada sebenarnya. Ya itu mungkin talenta yang Tuhan kasih ya. Jadi saya dikasih ide, banyak ide untuk bisa yang berhubungan sama kuliner. Nah dari situ makanya saya bikin Idea Corp, tujuannya buat teman-teman misalnya kayak Kobas nih, atau teman-teman yang dengar kepikiran mau bikin kuliner tapi bingung idenya. Ayo kita join kolaborasi sama Idea Corp. Justru Idea Corp tuh bisa bikin ide awalnya apa, makanannya apa, dan kita bisa riset, kita tahu yang kira-kira bisa viral apa ya. Contohnya Donating kan, kita bisa bikin viral, naik gitu. Tapi apakah ada keluarganya memang F&B gak sih? Keluarga sih nggak ada. Lain-lain semua malah. Wah, ini berarti benar-benar dari nol nih. Benar-benar dari nol.
Malah dasarnya aku lulusannya IT. Oh, IT. Bisa nyebar ke IT F&B. malah masuknya ke F&B. Waduh. Passionnya di situ. Jadi tapi saya lihat memang luar biasa ya. Terus kalau yang nomor 2 setelah donating apa? Nomor 2, ini sebenarnya ada 2 sekaligus nomor 2 Iya. sama 3, itu ada boba house sama ayam Iya. ngemper. Jadi kalau boba house kebetulan karena sekarang boba lagi heboh banget ya, udah beberapa bulan terakhir kan. Jadi begitu kita bikin boba, tapi bobanya itu kita tambahin dengan cendol. Jadi kalau orang kan boba kan dari Taiwan nih, kita bikin bobanya pakai cendol. Jadi ada boba, ada cendol gitu. Budaya Indonesia itu. Budaya Indonesia kita naikin, wah lumayan langsung naik. Iya. Karena memang gitu di sini tuh ada rasa kebanggaan kebangsaannya tuh ada. Dan Seperti memang, ini ya kaosnya kita. nah ini kan ini salah satunya nih. Nah jadi karena ada kebanggaan Indonesia ini, jadi orang cenderung beli ini aja daripada yang Taiwan dulu. Kan karena kan merek-mereknya Taiwan semua. Iya. Benar-benarnya Taiwan. Itu udah berapa cabang? Itu yang sudah masuk list ya, yang udah masuk list kita 20-an. Luar biasa ya. Luar biasa Mbak Nurdin. ini pengusaha sejati nih. Oke, yang ketiga tadi, lanjut Ketiga itu ayam ngemper. Nah, itu gimana ceritanya? Itu kan salah partnerin sama salah satu teman juga ya, Michael Yo. Iya, Michael Yo. Jadi aku partneran sama Michael Yo sama juga. Jadi dia memang bidangnya pendidikan. Tapi kepikiran bahwa makanan nih kayaknya orang udah pasti makan dan bisnis yang bagus F&B. Akhirnya diajak kita kolaborasi, kita bikin. Ini sebenarnya kalau ayam ngemper tuh ada visi sosialnya. Nah, itu apa? Bisa Jadi visi dijelasin? sosialnya begini. Kenapa namanya ayam ngemper? Kan emperan. Ayam ngemper. Kita ngeliat tuh kalau pecel ayam, terus pecel lele gitu kan pinggir jalan kan dia ada di mana-mana tuh ya, ada di mana-mana dan rata-rata ya mohon maaf kurang bersih, minyaknya biasanya hitam gitu kan. Terus nggak ada branding lah, semua spanduknya mirip, Sama hanya semua. lupa gitu kan. Iya. Kadang-kadang suka yang satu kelewatan makannya yang Iya. satu gitu. Nah jadi enak nggak enak ya susah jadi ukuran, tapi ramai semua dan tumbuh terus. Nah kita ngeliat bisnis nasi ayam di Indonesia tuh pasti sukses karena rata-rata orang tuh sukanya makan nasi ayam asal kita bisa brandingnya bagus. Nah aku pikir aku mau naik kelasin ayam-ayam pinggir jalan, makanya aku bikin ayam ngemper sama menunya intinya nasi disambelin, sambelnya enak, ayamnya enak gitu kan, pakai nasi hangat gitu kan pasti enak tuh. Nah terus kita bikin yang minyaknya bersih. Karena kalau di rata-rata di luar sana minyaknya kita nggak tahu minyak dari mana ya. Betul, terus juga nggak tahu minyaknya curahnya gimana. Iya, benar-benar. Nah, jadi dengan minyak yang bersih, ayam yang bersih, higienis, itu tetap masih untung kok. Nggak perlu sampai hitam. Harganya berapa itu kalau Harganya kalau ayam untuk ngemper tuh? ayam paket sama nasi, ayam udah paket sama nasi nggak sampai 20. Murah sekali loh ya. 18.000. Murah sekali ya. Iya, karena Waduh. ya Memang kerakyatan ini. kerakyatan. Dan kita bikinnya juga namanya rakyat banget, ayam ngemper. Ayam ngemper. Gitu, supaya memang menaik kelaskan lah yang pecel-pecel ayam ini supaya lebih melek branding lah UMKM lebih melek branding. Nah, saya mau tanya lagi tuh. Kan tadi kan udah cerita semuanya di F&B, orang tua nggak di F&B, ya toh. Terus kenapa caranya dapat ide tuh ilham gimana sih? Ayam ngemper ini dapat idenya dari mana? Pas tidur atau pas di WC? Kira-kira banyak dapat idenya di suasana mana sih? Ide ya? Iya. Sebenarnya kalau dapatnya ide itu paling banyak sebenarnya dari media sosial. Paling banyak dari media sosial. Jadi kita cukup ya karena aktif ya, kita aktif di media sosial, lihat YouTube, lihat di Instagram, kita lihat dan memang bukan hanya dalam negeri. Kita lihat dari keseluruhan. Dan memang dari dulu udah terbiasa untuk gimana caranya bikin sesuatu, misalnya donat. Donat udah pasti orang Indonesia suka. Hidup semua, dan King Donat, Krispy Kreme, Jeko hidup semua. Bahkan ada yang donat lain juga hidup semua. Berarti suka nih donat nih. Tinggal kalau kita bikin lagi donat yang begitu-begitu lagi yang biasa, kan orang lain akan ngerasanya, ngapain ini, gue mendingan beli Jeko gitu. Mendingan gue beli donat. Nah berarti kita harus masukin, saya lihat di Indonesia yang orang pada suka gorengan. Salah satunya pisang goreng Gunani. Iya. Wah itu Itu heboh ngantri sekali, ya? itu ngantri banget kan. Pisang goreng. Kita lebur. Idenya gitu aja tuh sebenarnya. Kita lihat, wah kayaknya donat kalau dibikin kayak model pisang goreng menarik, fresh gitu. Tapi ada nggak situasi tertentu yang ide itu muncul? Sebenarnya kalau kayak tadi dibilang lagi di toilet mungkin bisa muncul Bisa, kadang-kadang ide kan suka keluar gitu Nah, kan. makanya namanya kan Ideacorp tuh, korporasi isinya orang ide-ide semua. Ide semua ya. Itu luar biasa. Logonya juga bagus tuh ya. Iya kayak bolam ya, Iya, bolam itu ide. kayak apa tuh Donald Duck tuh ada tuh yang jago penemuan itu. Oh iya, suka penemuan. Saya lupa namanya itu. Wah, ini luar biasa ya. Sekarang dengan keadaan sekarang ini, pandemi ini, kira-kira untuk
bisnisnya gimana teman untuk WhatsApp Cafe-nya? Kalau untuk WhatsApp, jujur memang kita lagi ngalamin turun ya, dan ini berimpact sekali sih, berdampak karena WhatsApp itu kita awal dibangun 2015 itu memang orang untuk kumpul-kumpul, hangout. Jadi di sana makanannya juga yang makanan nggak terlalu mahal, tapi kelihatan wah kalau di foto. Jadi seperti Indomie sebenarnya, tapi kita taruhnya di hot plate. Tapi tetap Indomie, taruh di hot plate kasih sapi lidah hitam. Terus ada lagi mungkin makanan kayak roti bakar. Jadi enaknya kan kalau roti bakar tuh begitu dia nongkrong dibakarin, jadi hangat gitu, bagus. Nah jadi bukan makanan-makanan yang memang kalau dibawa pulang ke rumah tetap keren, tetap enak gitu. Makanan itu akan enak kalau di tempat nongkrongnya. Karena ada suasana yang betul. Karena ada suasananya, ada live musik, dia wifi sambil main game dan lain-lain. Jadi dengan kita semua nggak boleh makan di tempat, social distancing, terus hanya take away aja, take away juga nggak bagus karena bukan makanan yang bisa take away. Indomie bikin aja di rumah, bisa gampang kok. Bisa, gitu. Roti bakar maunya yang fresh, kalau begitu udah diantar dari mana ke mana setengah jam udah nggak enak, udah nggak. Sebagai pengusaha gimana ngalamin pandemi ini? Ada strategi khusus nggak? Kan itu kan kurang berkembang WhatsApp sekarang ini. Gimana tuh orang-orang karyawannya itu? Jadi aku ngomongnya dari dasar itu, coba. Jadi kalau dari dasar kita sebagai pemain bisnis ya, entrepreneur, itu saya punya analogi, kita entrepreneur itu mesti punya mental baja dan punya pikiran yang kreatif. Memang harus begitu. Jadi ibaratnya kalau mau jadi entrepreneur, ya mungkin di sini ada yang nanti nonton yang mau jadi entrepreneur. Nah itu justru tujuan saya nanti itu memang di wawancara saya di podcast ini, saya mau melibatkan mereka itu pertanyaan. Ya kan, supaya mendapatkan ilmu dari yang jago. Nah, jadi kalau ada yang menjadi entrepreneur, ibaratkan kalau mau masuk menjadi entrepreneur, itu ibaratkan kayak masuk ke ring tinju. Kenapa masuk ke ring tinju? Karena kalau masuk ke ring tinju pasti dipukul, pasti bertanding. Jangan kirain menjadi entrepreneur itu pasti santai-santai aja, mulus-mulus aja, enggak. Wah pasti hantaman kiri, hantaman kanan gitu kan. Dan kalau kita mau jadi petinju, itu kita kan pasti tandingnya 12 ronde aja. Tapi latihannya udah dari setahun sebelumnya, olahraga. Jadi nggak ada instan ya? Nggak ada instan, semua persiapan. Gimana caranya kita bisa menghindar, gimana menangkis, gimana mukul. Jadi semua ada persiapan. Pada saat sekarang kena corona, itu tinju yang paling besar. Wah, ibaratnya musuh kita Mike Tyson deh. Tinjuannya berat. Nah kalau kita sekarang balik lagi ke analogi itu, nanti kan kita akan kuat. Waduh, hantem, jatuh. Bangkit lagi nggak? Bangkit lagi, karena sebelum 10 hitungan kita belum kalah. Cepet-cepet bangkit lagi. Jadi analoginya gitu. Jadi kalau seandainya nih kita bikin nih, kita sekarang kehantem deh WhatsApp, ya udah jangan takut karena yang saya masih punya lini yang lain. Tadi ada donating, boba, itu yang kita majuin. Yang ini ya udah. Tapi karyawannya gimana tuh? Dipindahin atau gimana? Sebagian kita pindahin, sebagian kita bikin gerakan charity juga, seperti entrepreneur festival. Iya, katanya kemarin berbagi terus ya, berapa nasi kotak itu? Gerakan 1000 nasi box. 1000 nasi box dengan memberdayakan karyawan supaya bisa kerja ya. Jadi karyawan-karyawan itu sekarang masakin untuk charity, masakin untuk sosial. Jadi itu imbang. Jadi pendapatan dari donatur bisa menggaji karyawan untuk mendapatkan masakin. Jadi selain itu untuk donasi juga. Untuk donasi, jadi dia memang nggak punya uangnya untuk itu, tapi dia punya tenaga buat masakinnya. Dia masih mau untuk masakin. Dia nyumbang juga itu. Jadi itu dapatnya double itu. Oke, saya mau tanya lagi, kenapa sih kok nggak bisnis lainnya aja? Kenapa kok F&B aja? Kan banyak orang tuh ya, saya lihat itu bisnis baru itu main fashion, main F&B, semua mau dikerjain. Kenapa sih dari dulu kok 10 tahun tuh F&B aja? Kok nggak mau nyentuh yang lain? Misalnya main tambang ayo. Kenapa itu? Saya ingin tahu. Jadi gini, Pak Bas, kalau aku sih di kuliner itu nggak ngerasa kayak satu beban. Karena aku di sini passion dan suka. Makanya tadi kita pembicaraan juga, kalau seandainya ada teman lagi, Van boleh nggak kalau aku mau bikin ini, mau, suka banget saya, mau, ayo kolaborasi, challenge, tantangan, dan rasanya karena kita suka di sini. Kayak ibaratnya orang yang bisnis fotografi, tapi dia memang suka banget sama kamera, sama foto, dia nggak merasa kayak kerja. Kayak saya ya, dunia IT seneng, enjoy. Jam 3 pagi juga enjoy aja. Itu yang saya alami. Jadi, tapi ada pikiran nggak? Oh, gue mau bisnis tambang. Ada temen aja nggak? Mau nggak Van bisnis? Selama saya berkolaborasi, saya tahu kan kalau di bisnis ini sekarang waktunya kolaborasi. Selama saya kolaborasi sama orang yang tepat, ibaratnya saya gantian. Kalau di sana saya pasif. Dia bisa jalani, bisa dipercaya, kan about trust kalau kerja sama kan, about trust, dia bisa dipercaya, menurut saya oke aja. Tapi itu bukan bisnis makanan, mau? Nggak apa-apa, nggak masalah, karena nggak mau terlibat ya. Tapi kita udah ya, karena kalau yang terlibat dan saya expert dan saya jago ya di sini. Karena kalau nggak gitu nanti kita fokus pecah-pecah ya. Fokus pecah-pecah.
Oke, ini pertanyaan udah dari awal, profil udah dapet, ya toh. Terus kisahnya juga udah dapet, pengalamannya juga udah dapet. Sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan pemirsa. Jadi podcast saya ini yang pertama mungkin ya melibatkan pemirsa untuk memberikan pertanyaan. Nanti di podcast kedua itu kita akan mengadakan live. Jadi kita akan bikin 5 orang pertanyaan seperti biasa, mendapatkan 5 buku saya. Dan nanti yang live itu mungkin dari narasumber bisa ngasihkan download. Nanti yang komen pertama ya, ingat ya, nanti yang nanti muncul di YouTube saya, yang komen pertama langsung tulis saja donating. Nanti langsung saya kirimkan dari Ivan 1 box donat ya. Tulis saja donating, nama, alamat pengiriman. Jadi komen yang pertama akan mendapatkan donating ya. Nanti rasakan enaknya itu. Oke, sekarang kita lanjut aja nih karena waktu kelihatannya kita dadakan ini ya. Oke, ini pertanyaan dari Rini Saraswati, IG-nya Sini Saraswati. Kita ulang lagi, kemarin udah IG lah udah ditanya, kita tanyain lagi. Komandan Ivan, saya mau tanya, berapa usaha yang Anda miliki saat ini dan jenis usaha paling bagus, prospeknya apa? Saya punya niat buka coffee shop. Kira-kira bagus nggak sih buka coffee shop itu? Ini kan pertanyaan sempat diulang ya kemarin ya. Bagus nggak sih buka coffee shop sekarang saat ini? Jadi coffee shop ini kan ada beberapa model. Jadi kalau coffee shop untuk tempat nongkrong seperti tadi WhatsApp lagi kurang. Kalau seandainya memang harapinnya coffee shop yang tempatnya mungkin lumayan besar, di situ tempat coffee shop buat orang ngerjain tugas atau untuk nongkrong, sekarang lagi kurang bagus. Fokus di coffee shop yang take away. Grab and go. Jadi tempat untuk duduk-duduknya diganti, nggak ada. Jadi orang datang tetap butuh kopi kan, untuk kerja tetap butuh kopi, mau ke mana tetap butuh kopi, atau di rumah tetap bisa beli kopinya. Bagus karena orang Indonesia udah biasa nih sekarang dengan menjamurnya kopi juga masih bagus. Seperti nasi ayam aja tadi, semua orang juga makan nasi dan ayam, jadi sama. Jadi masih bagus, tapi jangan tempat yang besar-besar dan fokusnya itu lebih ke grab and go. Masih oke. Oke, ini kalau Anda kan tidak COVID ya kan, ini pertanyaan saya rasa nih dalam tidak keadaan COVID. Oh Ivan, untuk kuliner di masa sekarang lebih baik online atau offline? Kalau tidak COVID ini, lebih fokus di mana enaknya, online atau offline? Kalau nanti selesai ya. Menurut saya harus kombinasi dua-duanya. Karena sekarang kita ngerasain online semua nih. Kayaknya masih ada, pasti semua juga pasti tahu nih, dan sama nih, Kobas juga pasti sama. Kayaknya masih pengen online tuh kayak ada yang kurang. Masih pengen tetap ada offline ya pasti kan. Jadi nanti begitu COVID selesai boleh, tetap offline tuh pasti diserbu. Tapi online yang selama ini udah ngidupin kita dari jualan kebanyakan online semua juga udah cukup. Itu tetap diadain dong. Jadi kombinasi ya. Kombinasi, harus ada kombinasinya. Kalau bagusan mana ya nggak bisa lah. Tapi online jangan lupa, online wajib. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Dharma Creative Art. Tanya ke Ivan, berapa lama bisa mencoba bisnis kuliner dan dinyatakan itu berhasil atau tidak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan mengetahui bisnis ini jalan atau tidak? Ini pertanyaan sempat dijawab juga kan? Iya. Jadi aku ulangin lagi biar semuanya bisa dengar juga. Jadi coba tes di 3 bulan pertama. Itu fase 1, tes 3 bulan pertama. Jadi selama di 3 bulan pertama dilihat. Kalau di saya kebanyakan di Idea Kopi itu justru awal pembukaan bahkan nggak sampai 3 bulan, sebulan pertama justru saya booming se-booming-boomingnya. Misalnya contoh saya buka satu donating misalnya di Tanjung Duren. Tanjung Duren ada donating. Saya berusaha di Tanjung Duren itu gimana semua orang sekitaran Tanjung Duren itu harus tahu bahwa di situ ada donating. Itu dulu. Jadi jangan, saya paling nggak suka nih, saya sukanya marketing pack. Jadi saya paling suka kalau seandainya bikin satu bisnis itu dibikin booming. Ngantri, kalau ngantri sekarang susah lah, ada batasnya lah. Tapi semua orang harus tahu intinya gitu. Jadi ada juga orang yang mau buka kafe, udahlah awal-awal buka takut masih belum bisa keurus, belum apa. Biar teman-teman aja dulu yang tahu, itu salah menurut saya. Harusnya justru dibikin 1000 porsi gratis. Dibikin bagi-bagi dulu sesuatu yang beda lah ya. Kita bikin wah gitu. Ya kayak podcast saya ini saya nggak mau ngikutin yang udah ada. Biasa-biasa aja. Saya mau bikin sesuatu yang beda memang ya. Jadi kalau dalam 3 bulan itu kita udah bikin heboh, ternyata orang ibaratnya ya nggak beli juga, nggak repeat lagi, pasti ada yang salah. Ada salah itu ya? Ada masalah nih. Nah itu dicek, dalam 3 bulan itu dicek, kalau masih punya kemampuan, masih punya kekuatan, tes lagi di phase 2. Fase 2 dicek lagi, kalau seandainya 3 bulan kemudian juga masih kurang, selesai. Kalau 3 bulan bisa naik, ada tuh yang gitu, 3 bulan pertama kurang, mungkin momennya nggak pas dia coba di fase 2, 3 bulan berikutnya dia bagus. Nah, berarti selamat ya. Tapi tempat itu pengaruh nggak?
Lokasi pengaruh. Pengaruh ya. Lokasi pengaruh. Cuma saat ini karena lagi kondisi kayak sekarang, yang penting jangan terlalu jauh dari tempat orang mau beli. Harus dekat. Karena online, semua online, pakainya online. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pri Gantari. Saya juga ada produk mengikuti tren. Bagaimana mengatasi kendala tren yang sudah mulai menurun? Ini pertanyaannya sempat dijawab juga nih. Oke. Gimana sih terkadang orang kan lagi tren, terus tiba-tiba drop. Gimana iya, sih maintain supaya bisa ngikutin tren terus? Ya jadi memang dasarnya nih ya, tipsnya itu kalau ada satu tren, itu begitu dia lagi tren siapin lagi untuk yang berikutnya. Dan itu paling lama jaraknya itu 3 bulan sekali untuk bikin produk baru, tren baru, cara baru. Jadi memang harus mendalami ya. Harus. Nggak bisa kita bikin satu produk, diem selamanya gitu, nggak bisa, ya? Nggak bisa. Nanti turun. Per 3 bulan ya harus dipelajarin. 3 bulan paling lama. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Kenapa begitu? Karena biasanya orang kan sekarang kan milenial sih, gampang bosan dan begitu kita awal buka booming pasti ngikutin. Ini sekarang juga mulai banyak yang ngikutin nih donat crispy gitu. Udah banyak ya? Banyak udah mulai orang kan. Orang memang cepet ya kalau niru ya. Niru cepet. Otomatis kan kitanya lama-lama bisa jadi tenggelam. Iya. Tapi kan kita yang mulai duluan, sebelum mereka keluarin kita yang keluarin dulu. Rasa baru lagi. Oh, jadi mereka udah nggak bisa kepikir. Iya, mereka belum. Mereka masih baru start. Ya. Kan kalau mereka start keluar baru ya sama aja nggak ngefek juga. Jadi tidak selalu jadi follower terus. Selalu jadi follower terus. Itu. Jadi kalau kita nggak 3 bulan ataupun sebelum itu nggak kreatif, berarti kita jadi follower mungkin. Kita jadi ketinggalan. Bisa ya? Bisa. Oke, ini lanjut lagi nih. Ini seru sekali nih, Koko Ivan. Ya kan? Menurut Koko Ivan, ya kan? Enaknya tuh main di Red Ocean atau Blue Ocean ini. Menarik nih. Iya, menarik ini. Kalau saya sih dua-duanya boleh main. Jadi boleh main di Blue Ocean boleh, Red Ocean boleh. Jadi kalau contoh main di Red Ocean itu seperti tadi saya bilang kopi susu itu Red Ocean, semua orang udah jual kopi. Gampang banget bukan? Iya, semua orang bisa masuk gampang, semua orang ada pinggir jalan ada dan banyak brand-brand yang udah besar. Nah, Red Ocean itu challenging-nya adalah gimana caranya kita lebih pilih kopi susunya kamu daripada kopi susu yang udah terkenal misalnya jadi Jua atau kopi kenangan. Kenapa kita lebih pilih kopi susu itu dibanding kopi susu yang lain gitu kan? Nah itu challenging-nya. Tapi positifnya adalah marketnya udah besar. Semua orang udah terbiasa dengan kopi susu. Kalau Blue Ocean itu sesuatu yang cuma baru kita doang yang punya. Baru kita doang yang punya. Ya misalnya kita ngambil makanan dari negara lain gitu. Makanan Spanyol gitu ya di sini. Tapi untung-untungan juga itu. Ya, nah itu challenging-nya adalah kita ngenalin ke orang-orang ada loh makanan yang namanya A asli dari negara ini. Orang belum ada yang tahu, belum ada yang pesen. Iya. Tapi begitu orang enak ya suka booming, kita doang yang main. Iya. Jadi nggak ada orang tahu orang kita. mau meniru susah. Betul, orang meniru susah. Tapi edukasinya mahal dan lama. Tapi kalau dia nggak laku, kita rugi langsung gitu. Langsung rugi, langsung kelihatan banget karena ya udah makanannya spesifik itu dan cuma itu. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Sekali banyak pertanyaan memang kemarin nggak sempat. Kita akan ke depan untuk podcast saya itu saya akan rapikan Koko Ivan. Tapi kali ini kita jawab dulu nih. Minta saran dari Mizeto. Minta saran, saya dulu punya kuliner 2009 dan tidak bertahan hanya sampai 2018. Kuliner saya di mie ramen. Saya dulu terkendala dengan tempat karena cukup mahal. Kira-kira ada saran nggak kiat apa? Jadi tutup ternyata padahal kemarin 9 tahun ya. Udah 9 tahun. Nah itu kenapa itu kalau dari analisanya Koko Ivan tuh? 9 tahun tuh harusnya dia bisa berkembang. Harusnya bisa berkembang. Mungkin 9 tahun ini saya nggak tahu ya apa dia awal doang yang bagus atau di tengah-tengah doang atau malah hanya di akhir. Ternyata kalau di akhir nggak, mungkin awal atau tengah gitu ya. Jadi kalau menurut saya dia kan cost-nya yang terlalu tinggi. Cost-nya karena sewanya mahal, sewanya mahal dan kayaknya dia mungkin beban karyawannya dan lain-lain mahal. Artinya yang dia harus evaluasi adalah dengan kondisi apalagi kayak gini orang udah nggak perlu dining, tempat nggak usah besar-besar. Bikinlah ramen yang instan, yang cepet gitu ya. Kayak berapa kali saya datang ke Jepang, itu biasanya malah orang suruh berdiri makannya. Ada beberapa tempat di stasiun gitu jualan ramen, tapi orang kasih meja. Ya, saya pernah sekali itu, tapi nggak ada tempat duduk. Cepat ya. Nah itu butuh cepat ya. Itu mungkin bisa jadi solusi buat dia, apalagi makanan Jepang kan ya orang tahu, cocok nih kayak gini. Jadi kayaknya solusinya adalah turunin cost. Kalau ramennya dia udah berjalan 9 tahun, pasti udah ada marketnya, udah ada yang suka, udah ada yang langganan pasti nyariin juga. Bikin konsep yang baru, mau nama baru juga nggak apa-apa, branding baru, tempat nggak usah besar-besar, karyawan nggak usah banyak-banyak, otomatis kan cost-nya rendah. Nah, tapi bikin yang model kekinian sekarang online, terus dibikin ini kalau memang jago ahlinya
F&B memang idenya ada aja nih Koko Ivan ya. Siap. Tadi udah dijawab ya, teman-teman ya. Ini ada lagi, saya akan 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Ini ada lagi. Apakah perlu trial produk sebelum running bisnis F&B? Untuk tahu respon calon customer, berapa lama trialnya? Kan kalau Koko Ivan tadi bilang, pokoknya kalau makan harus melalui lidah gue nih. Kalau gitu nggak lolos nih. Ya, ini salah satunya di trial. Kita cobain berapa lama biasanya? Kalau saya sih pasti trial. Trial pasti ya? Pasti trial. Dan untuk trial produk itu ya sebenarnya kalau dibilang mau berapa lama, berapa banyak, selagi kita bisa kasih lebih banyak, spreading lebih banyak itu lebih bagus. Karena kan ada yang mungkin lebih suka ke asin, ada yang lidah daerah, ada yang lidah mata, tergantung area lokal yang mau kita buka itu yang paling penting. Semakin daerahnya makin jauh, itu biasanya ya semakin pertimbangan pertambahan aja. Misalnya mau buka tempat di satu titik, misalnya di Ketapang, kita mau buka. Berarti kalau kita mau buka di Ketapang, berarti yang paling penting area sini nih. Karena nanti yang beli kan area sini juga, radius 3 km, tester daerah sini. Terus range umurnya berapa? Misalnya ke makanan kita, range umurnya kayaknya millennials. Millennials berarti mulai 15 tahun lah, 15 tahun sampai 30 tahun. Nah berarti 15 sampai 25-an, terus 25 sampai 30-an, itu ada 2 range lagi tuh. Nah cocok gak? Mereka lebih suka mana? Karena kalau tiba-tiba yang banyak nyobainnya anak kecil atau banyak nyobainnya yang udah tua, itu pasti nanti beda. Mereka kasih kuesioner kan, rasanya tuh beda gitu. Jadi sesuai range umurnya. Nah kalau berapa lama ya sebelum sampai mantep rasa makanannya jangan dulu. Ada nggak sih Koko Ivan pernah nyobain trial tuh pas dites, enak sekali nih, sekali aja, pernah nggak? Sekali aja nggak pernah ya. Berarti memang nggak bisa. Makanan itu tidak bisa segampang itu ya. Segampang itu. Jadi kecuali pernah memang dianya udah melalui tes dulu, udah ngecek ke teman-teman, orang udah pada bilang enak, baru kasih ke saya, ya pasti saya sekali aja, enak gitu. Tapi kalau baru nih benar-benar dibikin baru dari awal, apalagi waktu cobain bikin minuman terus escape sampai kembung, saya tiap kali ke kantor 15 gelas, biasa ya? 15 gelas. Memang susah, nggak gampang, tapi begitu kita udah mantep, kita yakin bahwa kita jual, orang akan balik lagi. Saya mau tanya lagi nih, boleh dong tanya Koko Ivan, kalau produk makanan minuman home industry sebenarnya harus pakai BPOM, PRT gak sih? Ini kadang bikin maju mundur untuk memulai usaha nih. Ya. Ini adalah pertanyaan terakhir yang harus dijawab nih Koko Ivan. Jadi sebenarnya kalau seandainya di awal itu kita hanya jualnya untuk ke WA Group teman-teman aja, kan biasanya ini berupa produk, kalau yang perlu PRT itu kan produk-produk yang frozen ya, atau produk kemasan ya. Itu sebenarnya awal jalan aja dulu, karena untuk bikin BPOM-nya lagi, untuk itu prosesnya udah panjang lagi, biayanya juga mahal. Kalau kita biayanya udah terlalu besar di awal, terus ternyata ntar error atau nggak jalan, kan kita udah costnya, ruginya banyak. Dijalankan aja ya? Jalankan aja dulu, nanti kalau mau masuk rumah supermarket, mau masuk ke market yang lebih luas, mungkin itu perlu. Tapi setelah teruji tes laku. Kalau nggak gitu kita udah ongkos dulu, ternyata makanannya kurang enak. Ternyata nggak jalan ya, sayang kan. Ini pertanyaan terakhir ya, pemirsa Kemenkumendin. Ini biasa saya selalu menutup dengan 2 pertanyaan Koko Ivan. Satu adalah siapa yang menginspirasi Koko Ivan bisa bermain F&B, itu satu. Dan sebagai penutupnya bisa nggak kasih motivasi, quote atau apapun supaya mereka ini terinspirasi oleh apa yang dilakukan Koko Ivan selama berapa tahun tadi F&B? 14 tahun. 14 tahun gimana itu? Itu dia, silakan. Oke, kalau menginspirasi dari bisnis saya di F&B, sebenarnya ya pasti inspirasi dari ibu sendiri lah. Kebetulan ibu almarhum sekarang ya. Jadi mama saya itu jago masak. Saya 3 bersaudara, saya anak tengah. Atas Koko ya. Koko itu sekarang jago masak juga. Jago masak. Saya nggak bisa masak. Nggak jago masak. Adik cewek otomatis jago masak. Iya, otomatis jago masak. Jadi saya malah paling nggak bisa masak. Tapi ternyata yang lidahnya paling peka saya. Jadi saya malah masuk ke bisnisnya. Jadi itu menginspirasi. Jadi mama saya memang jago masak dan dulu tahu tentang masak itu dari mama saya. Jadi kalau dari bisnis sih menginspirasi terutama ibu. Kalau lainnya di luar ibu? Kalau di luar ibu ada beberapa, kayak saya ada belajar sama mentor ya, Pak Budisman. Pak Budisman di bisnis luar biasa hebat. Kalau dari branding Pak Subiakto. Pak Subiakto itu branding yang branding McD, branding Indomie, branding Kopiko. Dia memang benar-benar true branding ya, branding person lah itu. Itu menginspirasi banget buat saya. Nah kalau quote ataupun motivasi untuk supaya
pemirsa ini terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Coach Ivan ini. Iya, jadi kalau untuk bisnis F&B, saya kasih motivasi lah. Bisnis F&B itu selama manusia makan, itu pasti akan butuh bisnis F&B, pasti. Jadi bisnis F&B itu menyeluruh dan bagus, nggak ada matinya. Kayak sekarang aja dibilang kafenya close, tapi kita ada jalur lain, bisa jual frozen, bisa jual take away gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bisnis F&B itu nggak ada matinya. Kalau mau bikin bisnis F&B, ayo, itu bagus. Nah, terus kalau mau jadi pebisnis itu harus punya satu mindset yang bagus. Terus punya mental harus belajar, karena entrepreneur itu tanpa mental itu nggak akan jalan, pasti jatuhnya drop aja terus dan nggak bisa bangkit. Nah, kalau di bisnis F&B itu memang perlu kelihatannya gampang masuknya. Mau masuk bisnis itu kayaknya masuk F&B, saya bisa bikin masakan gini, bisa, tapi banyak orang yang bikin masakan enak tapi nggak bisa jual. Gitu. Nah, jadi motivasi buat teman-teman mau bikin bisnis F&B bagus, tapi persiapannya seperti masuk ring tinju tadi. Persiapannya, mental, mindsetnya harus kuat, dan memang kalau bisa berkolaborasi atau bertanya, seperti tadi bertanya bagus sekali tuh. Siapkan diri, bertanya. Bagus sekali. Banyak ikutin nih podcast dan YouTube-nya dari Kobas nih. Ini benar-benar bakal bantu kamu untuk open minded. Karena saya ingin buat podcast itu memang beda sama yang lain, Bapak Ivan ya. Jadi saya mau melibatkan mereka bertanya langsung. Nah, itu bagus sekali. Kalau dari saya langsung ini kan saya tidak ngerti bisnis, mungkin mereka yang ingin ya. Justru memang yang ini belum ada ya podcast seperti ini ya. Belum ada. Ya. Nanti yang ke depan kita bikin live loh. Satu orang yang beruntung langsung ke narasumber. Ya, jadi menurut saya masukannya seperti itu, bisnis, mindset, mental, dan action. Oke, Bapak Ivan, ini waktu udah selesai, ya kan? Terima kasih untuk waktunya, semoga bisnisnya makin lancar. Kebetulan saya juga lagi buat satu franchise-nya, dua tempat, 2 titik saya nih. Udah booking untuk donating di Ayo Kopi bersama Aslan Bobobong, ya kan? Nanti ini teman saya yang endorse. Boleh muncul sebentar, Bang Bobobong? Mana nih? Mana? Ini salah satu tukang endorse saya, sahabat saya nih. Coba Bobobong. Ini dia nih orangnya ya. Jangan lupa follow IG-nya ya. IG-nya Aslan Bobobong. Oke. Jago makan ya. Yang kemarin juga sempat tuh endorse donating dia sampai remotan ya. Berapa box sendirian ya? Kemarin habis berapa? 3, 4? 4. Enak banget biasa. Enak ya. Oke, terima kasih Bobobong. Oke, kemudian baik lagi nanti di podcast saya selanjutnya dengan narasumber yang selalu mencerahkan dan menginspirasi. Salam Bengis.